Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Budila dalam pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan dan sahabatku. Bagaimana anak-anak? Buku paketnya sudah disiapkan, pulpen dan buku tulisnya untuk mencatat materi yang tidak ada di buku paket. Sebelum pembelajaran pagi hari ini, Budila ingin bertanya bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini. Masih sehat kan? Jangan lupa tetap semangat belajarnya ya. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung di dalam kelas, kita masih bisa belajar melalui jarak jauh. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat dan kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menemukan ide pokok dalam bacaan, mengembangkan ide pokok menggunakan bahasanya sendiri, mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Mengetahui teknik-teknik pembuatan patung dan membuat patung dari bahan lunak. Salah satu contoh nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan lain-lain. Kemudian, nilai yang terkandung dalam sila kelima ini contohnya adalah bersikap adil, menghormati hak orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan lain-lain. Ide pokok, kita masih belajar tentang ide pokok anak-anak ya, walaupun kemarin kita sudah membahasnya. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kemudian kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan hewan. Ada ovipar, bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Contohnya adalah hewan ayam. Ayam ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selain ayam, ini juga hewan unggas, anak-anak ya. Contohnya bebek, itik, burung dara. Nah, itu juga dengan cara bertelur. Perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang unik. Hewan apa itu? Siapa yang tahu ini hewan apa? Dan kenapa Budila bilangnya ini adalah hewan yang unik? Ini adalah nama hewan ini itu platypus. Kenapa tadi Budila bilangnya unik? Karena hewan ini bertelur, tetapi dia menyusui anaknya. Ya, dia menyusui anaknya. Sehingga hewan ini dikatakan hewan yang spesial.
Kemudian ciri-ciri perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Yang pertama adalah mempunyai daun telinga. Tubuhnya ditumbuhi rambut. Mempunyai kelenjar susu. Contohnya adalah hewan, nah ini ada kucing. Selain kucing, hewan apa lagi yang perkembangbiakannya dengan cara melahirkan? Ada kambing, sapi, ya, dan banyak lagi. Kemudian, ciri-ciri perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contohnya, hewan ovovivipar ini apa? Kalau di dalam buku paketmu itu dijelaskan ular ya. Ular ini adalah contoh hewan yang berkembang biaknya hewan perkembangbiakannya dengan cara ovovivipar. Selain ular apa lagi? Kadal dan ikan pari. Kita akan juga belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Jadi apabila suatu masyarakat itu tinggal di daerah pesisir pantai, maka biasanya mata pencarian mereka adalah nelayan. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Mata pencariannya mereka berkebun, ya, berkebun buah-buahan, sayuran. Nah, itu tadi, kegiatan ekonomi suatu masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia ini sebagian besar penduduknya ini bermata pencarian sebagai petani, berkebun, nelayan, pekerja kantor, ya, dan buruh. Bagaimana dengan sumber daya alamnya? Dataran rendahnya ini ditanami padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Dataran tinggi ada teh, kopi, kinang, cengkeh, dan kelapa muda. Pesisir pantai, kalau pesisir pantai ini ya biasa tentang macam-macam ikan ya. Ada udang, ada tuna, ada cakalang, dan tongkol. Hutan di Indonesia ini adalah hutan jati, rotan, dan karet. Barang tambangnya ada minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Mata pencarian penduduk Brunei Darussalam ini ada pertambangan, buruh, industri tenun dan logam, dan petani. Kemudian sumber daya alamnya adalah hasil bumi utama, minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negara.
Pertaniannya ada padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di daratan. Nah, ini gambarnya adalah pertambangan minyak di lepas pantai. Kemudian pertaniannya ini ada lada dan kelapa. Negara selanjutnya adalah Filipina. Filipina ini penduduknya sebagian besar bermata pencarian petani, pekebun, dan di bidang jasa. Bidang jasa ini macam-macam ya. Kalau di sini ada gambarnya adalah supir, ada juga dokter, kemudian guru, perawat, dan lain-lain ya. Kemudian sumber daya alam negara Filipina di dataran rendahnya ini ada jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Perkebunannya adalah ada tebu, kelapa, tembakau, kayu, dan karet. Ini perkebunan karet, ini perkebunan tembakau. Ya. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Penduduk Kamboja ini sebagian besar adalah petani, pekebun, dan petambak. Ya, petani ini adalah petambak. Petambak ini biasanya membudidayakan ikan air tawar. Sumber daya alamnya, pertaniannya ini menghasilkan padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kemudian perkebunannya ada karet dan tembakau. Perikanannya ada budidaya ikan air tawar. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Malaysia ini penduduknya sebagian besar adalah petani, pekebun, penambang. Bagaimana sumber daya alamnya? Ada hutan, hutannya meliputi kayu dan karet. Karet ini, Malaysia adalah penghasil karet terbesar di dunia. Selain itu timah, Malaysia juga pengekspor timah atau penghasil timah terbesar di ASEAN. Ya. Perkebunannya ada kelapa, tembakau, teh, dan lada. Nah, ini adalah gambar timah ya, timah. Gambarnya timah. Kemudian selanjutnya adalah negara Laos. Penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pekebun, nelayan, dan penambang. Ini contohnya adalah penambang batu bara. Sumber daya alamnya, pertaniannya ini meliputi padi, jagung, dan tembakau. Hutannya ada kayu jati. Kemudian di Sungai Mekongnya ini ada ikan karper dan ikan hirs. Perbukitannya ada tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Ini adalah gambarnya tadi, tambang batu bara. Kalau yang ini adalah hutan jati. Selanjutnya adalah negara Myanmar. Myanmar ini mata pencarian penduduknya adalah ada petani, pekebun, dan penambang. Kemudian sumber daya alamnya, kalau pertanian ini meliputi teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Kemudian barang tambangnya ada gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, manghan, dan timah. Selanjutnya adalah negara Singapura. Sebagian besar penduduk Singapura ini bekerja di bidang jasa dan buruh. Kenapa tidak ada petani? Karena wilayah Singapura ini yang terlalu sempit, sehingga lahan untuk pertanian itu sedikit. Lebih banyak mereka bekerja di bidang jasa. Sumber daya alamnya ini industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Kemudian ada juga industri pengolahan karet,
timah, dan minyak di Jurong. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand, penduduknya sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Ini gambar bahwa pertanian di Thailand ini sudah modern ya. Mereka memantau sawahnya, mengairi sawahnya ini menggunakan dengan drone dipantau melalui seperti alat komputer ini ya. Kemudian yang terkenal juga jambu bangkoknya. Nah, ini kehidupan nelayan di sana. Kemudian sumber daya alam yang ada di Thailand, pertaniannya ini menghasilkan padi, tebu, dan tapioka. Perkebunan ada karet dan kayu jati. Barang tambangnya ada batu bara, timah, dan gas alam. Perairannya ini berada di Sungai Mekong dan Teluk Siam, yaitu berbagai jenis ikan. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Penduduk Vietnam sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pekebun, dan penambang. Ini ada kebun tebu, perkebunan tebu, dan bambu. Sumber daya alamnya, pertanian atau perkebunannya menghasilkan padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, jagung. Pengekspor beras terbesar ketiga. Ya, Vietnam ini adalah pengekspor beras terbesar ketiga. Hutannya ada hutan kayu jati dan bambu. Ini hutan bambunya. Kemudian industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Ini adalah perusahaan tekstil ya. Selanjutnya adalah kita juga akan belajar tentang teknik-teknik pembuatan patung. Teknik-teknik pembuatan patung ini terdiri dari ada 4. Yang pertama adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya adalah butsir atau pisau sudip. Bahannya tanah liat atau plastisin. Kemudian teknik memahat. Teknik memahat ini mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Contohnya alatnya adalah pahat dan palu. Bahannya kayu atau batu. Misalnya dari bahan keras. Ya. Teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibedakan menjadi 2. Cetak tuang dan cetak tekan. Tapi biasanya banyak yang digunakan adalah cetak tuang atau cor. Alatnya adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Teknik konstruksi dengan cara menyusun atau membangun. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja bundar, bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya ya.
Sekian dari Budila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.